Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana caranya penderitaan yang paling dalam justru bisa berubah jadi sebuah tujuan hidup yang besar? Nah, hari ini kita akan bedah tema ini lewat sebuah kisah hidup yang, wah, luar biasa banget. Ini pertanyaan yang mungkin sering menghantui kita ya. Apa mungkin rasa sakit dan trauma itu bisa melahirkan sesuatu yang baik? Sesuatu yang bermakna? Dan ternyata, kehidupan seorang pria bernama Samuel Ajay Crowther memberikan jawaban yang sangat kuat untuk pertanyaan ini. Ayat ini bisa dibilang jadi benang merah dari seluruh perjalanan hidup Crowther. Konsep di mana sebuah ketidakadilan yang parah banget ternyata bisa diubah Tuhan untuk sebuah kebaikan yang jauh lebih besar. Yuk kita lihat gimana ini terjadi dalam hidupnya. Nah, yang menarik, panggilan hidup Crowther itu nggak dimulai dari tempat yang nyaman atau damai. Justru sebaliknya, panggilannya itu lahir dari sebuah trauma yang sangat-sangat mendalam. Coba bayangkan sejenak, di usia yang masih sangat muda, semua yang kamu kenal direnggut begitu saja. Keluarga, kebebasan, masa depan, hilang. Inilah luka yang jadi titik awal dari kisahnya. Awal yang benar-benar kelam. Tapi, justru di tengah keputusan asaan yang paling gelap itulah terjadi sebuah titik balik. Sesuatu yang mengubah arah hidupnya 180 derajat, secara total dan sama sekali nggak terduga. Rangkaian peristiwanya ini benar-benar dramatis kayak di film. Dari kegelapan total perbudakan, dia secara ajaib diselamatkan di tengah lautan. Dan penyelamatan fisik inilah yang justru membawanya pada perjumpaan dengan iman, memberinya kebebasan, pendidikan, dan kesempatan untuk memulai hidup yang sama sekali baru. Ayat ini rasanya pas banget untuk merangkum pelajaran dari fase hidupnya ini, bahwa bahkan masa lalu yang paling pahit sekalipun nggak bisa menghentikan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Oke, dari titik balik yang luar biasa tadi, kita lihat gimana Crowther membangun karyanya. Dia nggak pernah melupakan akarnya. Justru sebaliknya, dia memakai latar belakangnya yang unik itu untuk melayani bangsanya sendiri. Ini dia yang keren banget. Crowther paham sesuatu yang fundamental. Supaya sebuah pesan bisa benar-benar klik di hati, pesan itu harus disampaikan dalam bahasa ibu. Jadi karyanya menerjemahkan Alkitab itu bukan cuma soal bahasa loh. Itu adalah sebuah pernyataan teologis yang kuat, bahwa iman Kristen itu bisa dan harus berakar dalam budaya lokal, bukan menghapusnya. Dan pencapaiannya ini jadi puncaknya. Bayangkan menjadi uskup Afrika pertama di gereja Anglikan. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan memanggil dan percaya pada pemimpin-pemimpin lokal untuk membimbing komunitas mereka sendiri. Sebuah langkah yang momentumal untuk gereja di Afrika pada waktu itu. Jadi, peran kepemimpinan Crowther itu bukan cuma jabatan, tapi cerminan nyata dari visi yang lebih besar ini. Sebuah kerajaan Tuhan yang super inklusif, di mana setiap suku dan bahasa punya tempatnya yang terhormat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menyentuh dari cerita ini. Crowther akhirnya kembali. Bukan dengan amarah atau dendam, tapi dengan sebuah misi. Misi untuk orang-orang dan sistem yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Kalau dipikir-pikir, respons alami manusia terhadap trauma separah itu ya pasti kepahitan kan? Atau keinginan untuk balas dendam. Itu wajar banget. Tapi Crowther, dia memilih jalan yang sama sekali berbeda. Jalan pengampunan, pelayanan, dan rekonsiliasi. Pilihan ini benar-benar menunjukkan kekuatan imannya yang mampu mengubah segalanya. Jadi apa sih yang bikin dia bisa begitu? Jawabannya ada di ajaran yang satu ini. Prinsip inilah yang memandunya, yang membebaskan hatinya dari racun kepahitan. Sehingga dia bisa melayani, bukannya membalas dendam. Wow, ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Jadi, setelah menyimak perjalanan hidupnya yang luar biasa ini, apa nih pelajaran inti yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 poin penting. Pertama, nggak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diubah sama Tuhan. Kedua, iman itu jadi paling hidup dan kuat saat dia nyambung sama budaya dan konteks lokal. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Pengampunan sejati itu bukan akhir cerita. Justru, itu adalah awal dari sebuah misi yang agung. Dan ayat terakhir ini seolah-olah membungkus semuanya, sekaligus jadi panggilan universal buat kita semua. Kisah Crowther itu bukan cuma tentang dia, tapi ini juga undangan bagi kita untuk menjadi agen-agen pendamaian di dunia kita masing-masing. Dan kita akhiri di sini. Kita mulai tadi dengan sebuah pertanyaan, dan sekarang kita kembali ke pertanyaan itu, tapi kali ini untuk diri kita sendiri.
Kalau luka terbesarnya Crowther bisa jadi misinya yang terbesar, gimana dengan kita? Misi apa yang mungkin sedang menanti untuk ditemukan di dalam kisah hidup Anda?